Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Yoga Herawan Effendi dari kelas C1 Prodi Ekonomi Islam. Saya berada di suatu tempat atau kita bisa sebut rumah yang sangat bersejarah khususnya bagi masyarakat Jeruwaru ya. Sedikit saya akan menceritakan sejarah Bale-Bele ini ya. Sekitar pada abad ke-15, seorang waliullah yang bernama Pangeran Sangepati yang berasal dari Cirebon atau Pulau Jawa ya, yang datang ke desa Jeruwaru ini yang pada saat itu masih berbentuk hutan belantara. Tempat itu diberi nama oleh Pangeran Sangepati dengan nama Juluwaru. Pangeran Sangepati pada saat itu datang dari Labuan Treng yang berada di Lembar. Pada tahun itu pula Pangeran Sangepati menetap dan mendirikan rumah yang diberi nama Bale-Bele, yang pada saat itu merupakan satu-satunya rumah yang ada pada tempat itu. Menurut keterangan dari Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Nuh almarhum dan Amak Nurulan, Bale-Bele ini dibangun seorang diri oleh Pangeran Sangepati yang pada saat itu mendapat hambatan-hambatan. Konon katanya setelah Pangeran Sangepati membawakan tanah haram atau tanah Mekah, barulah pembangunan Bale-Bele ini bisa lancar dan bisa selesai. Setelah Bale-Bele ini selesai dibangun, Pangeran Sangepati mengundang yang pertama Datu Pene yang bernama Surojaya Supene, yang kedua Datu Sekilat yang bernama Kiai Sekilat, yang ketiga Datu Pandan bernama Sigar Penyalin, yang keempat Datu Batu Bawi bernama Sigar Penembing, yang kelima Datu Kulon bernama Sudarman, dan yang terakhir Datu Sermokat atau Mesir Sorongan, yang pada saat itu mengadakan musyawarah tentang rencana pembangunan Masjid Juluwaru atau Jeruwaru pada saat ini. Dalam musyawarah tersebut disepakati untuk melalui pembangunan Masjid Juluwaru yang bersamaan waktunya dengan pembangunan Masjid Kopang, Masbagi, dan Rambitan. Pengikut Pangeran Sangepati yang tersebar di beberapa wilayah seperti Kopang, Teben, Sumbawa, Langko, Selaparang, Masbagi, dan Sembahulun atau yang sekarang dikenal dengan nama Sembalun. Bale-Bele tersebut didirikan beratapkan alang bertiang kayu galih punti atau pohon pisang yang sudah mengeras sehingga menjadi hitam, dan galih gonde serta berpagar atap bambu dan halamannya menggunakan batu bata mentah. Manfaat Bale-Bele pada saat ini adalah yang pertama sebagai tempat pemondokan pada saat membangun Masjid Juluwaru, dan yang kedua sebagai tempat penyebaran agama Islam, yang ketiga tempat pertemuan atau musyawarah untuk penyebaran agama Islam, yang keempat musyawarah desa, dan yang terakhir 5 tempat penyimpanan barang-barang antik. Pada tahun 1789 Bale-Bele ini dipegang oleh Datuk Sideman, yang pada saat itu Bale-Bele ini dipergunakan untuk memandikan orang-orang yang akan berangkat melawan musuh-musuh di medan peperangan. Keanehan Bale-Bele ini yang pertama, rumah tersebut selalu terhindar dari bencana kebakaran. Yang kedua, tembok serambi pembangunan terdiri dari kepalan-kepalan tanah yang bekasnya masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Yang ketiga, bangunan rumah ini selalu miring, dan kemiringan tersebut berubah-ubah menurut keadaan atau peristiwa seperti bencana alam, kekurangan pangan, menjangkitnya penyakit menular atau wabah,
keributan atau keamanan desa, kekeringan, dan gagal panen. Dan yang terakhir, di tengah-tengah bangunan tersebut terdapat batu hitam dengan ukuran lebar 30 cm dan panjangnya 40 cm yang disebut batu leleh. Batu tersebut tidak boleh dipindahkan atau diinjak karena bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit, kericuhan yang amat sangat bagi yang menginjaknya. Manfaat bale-bale ini, yang pertama, bangunannya terdiri dari peninggalan sejarah yang berumur ratusan tahun. Dan yang kedua, sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka seperti tombak, keris, candekan, gong, kaleng gandek, bunut belingker, jungkat, kelewang, pedang, barang-barang pecah belah seperti keramik, dan gong, alat tenun, bokor, keben, takepan, dan yang terakhir bulu Putri Anjani. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.